Selamat siang, Mbak. Ya, Mbak. Ya, sekarang kita sudah masuk minggu ke-13 perkuliahan dan sesuai SAP, kita hanya sampai minggu ke-14. Karena awalnya kan dari Direktorat Pendidikan cuman ngasih slotnya sampai minggu ke-14. Tapi tahu-tahu di akhir bisa sampai minggu ke-15 gitu. Nah, oleh karenanya nanti kita fleksibel aja lah. Kalau ternyata minggu ini dan minggu depan udah beres materinya, jadi kita minggu ke-15-nya kalian istirahat aja lah, gak usah ada kelas untuk make flu-nya. Oke, jadi untuk bahasan 2 minggu ini, itu adalah di aliran luar. Bahasan sebelumnya kita sudah terkait mengenai aliran viskos dalam pipa. Jadi aliran luar ini juga viskos, jadi mungkin judul babnya yang benar adalah Flow over Immersed Bodies. Ya. Jadi ada 2 minggu, ini membahas umumnya adalah drag dan lift. Jadi kita akan membahas bagaimana ada gaya-gaya hambatan dan gaya angkat yang terjadi pada sebuah benda yang bergerak pada fluida yang diam atau benda itu diam tapi ada fluida di sekitarnya yang bergerak. Jadi maksudnya kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang airfoil, jadi airfoil kan memiliki kecepatan ya, sedangkan fluidanya diam gitu. Nah, ini kita anggap sebagai airfoilnya yang diam, tapi fluida di sekitarnya yang bergerak. Tuh. Kemudian yang kedua, biasanya kita kan sudah tahu ada bahasan gedung juga ya di beberapa bab sebelumnya. Ketika ada angin bertiup, maka gedung ini akan merasakan gaya drag sebesar apa gitu. Itu kita sepakati bahwa benda yang kita tinjau adalah diam dan fluidanya yang bergerak. Jadi bisa bergerak secara relatif gitu. Tetapi sebelum masuk ke detail mengenai drag dan lift, kita akan membahas mengenai konsepnya. Jadi konsep aliran fluida di sekitar benda itu utamanya adalah lapisan batas. Jadi kita bahas dulu karakteristik alirannya. Ini karakteristiknya tidak jauh seperti yang kemarin di aliran dalam pipa. Itu pasti adanya aliran laminar dan turbulen nantinya. Ada 2 rezim ini. Kemudian selain itu, laminar dan turbulen ini juga kita perlu membahas terkait lapisan batas atau boundary layer. Jadi boundary layer ini akan berkontribusi utamanya kepada terbentuknya gaya drag gitu. Kalau gaya lift tidak terlalu berpengaruh si boundary layer ini. Kemudian apa lagi nih? Nah, dari 2 ini kita akan membuat suatu suatu pemecahan atau solusi. Pemecahannya itu bisa menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah solusi menggunakan pendekatan momentum integral. Jadi momentum integral itu menggunakan analisis kontrol volume. Ini akan terkait momentum integral. Intinya kan kita nggak jauh dari ini ya, nggak jauh dari yang namanya drag dan yang namanya lift gitu. Kemudian drag ini akan dikaitkan dengan koefisien drag, kemudian lift ini akan dikaitkan dengan koefisien lift. Sedangkan drag ini juga akan terkait dengan kekasaran permukaan, jadi friction coefficient. Sedangkan kalau lift ini sendiri nanti akan terkait aliran-aliran fluida yang ada di sekitarnya. Ini yang cukup kompleks dan memang menjelaskan secara enak itu kalau belum terjun agak susah sih. Jadi semoga saya bisa menjelaskannya. Tapi yang kita tahu kan biasanya lift ini ada yang bilang asalnya dari distribusi kecepatan, jadi pendekatannya dari Bernoulli gitu. Tapi enggak juga. Sebenarnya itu penjelasan yang mungkin benar, tapi belum tentu benar juga. Karena ada yang bilang karena adanya beda kecepatan, ada juga yang bilang adanya beda tekanan, kemudian ada juga yang menyebutkan karena adanya alirannya adalah berupa sirkulasi di bagian belakangnya airfoil begitu. Ini kalau kita spesifik ngomongin airfoil ya, padahal beda kecepatan itu juga dipengaruhi oleh beda tekanan, tapi beda tekanan juga mempengaruhi beda kecepatan. Hal ini sama juga dengan si sirkulasi ini. Sirkulasi juga mempengaruhi beda tekanan mempengaruhi adanya sirkulasi. Adanya sirkulasi mempengaruhi beda kecepatan juga mempengaruhi adanya sirkulasi begitu. Tapi yang paling
bisa mengawinkan semuanya, itu pastinya adalah nanti ke arah orientasi. Jadi orientasi dan geometri dari benda yang kita tinjau gitu. Ini mungkin yang akan menjadi penengahnya yang membuat tiga fenomena yang secara simultan terjadi ini yang saling mempengaruhi itu bisa hadir karena adanya orientasi dan geometri dari sebuah benda. Itu yang saya pahami sampai sekarang gitu. Nah, kemudian untuk koefisien friksi sendiri, ini yang akan besar kaitannya ke sini tadi, saya kembali lagi ke rezim aliran gitu. Jadi aliran tadi ada beberapa pemecahan. Yang pertama menggunakan kontrol volume analisis, itu menggunakan momentum integral. Yang kedua adalah persamaan diferensial, jadi menggunakan Navier-Stokes. Dan yang ketiga adalah pemodelan atau eksperimen gitu. Jadi ini sesuai dengan bahasan kita beberapa kali kemarin. Jadi kontrol volume ini terkait Reynolds Transport Theorem, kemudian di sini terkait Navier-Stokes, kemudian pemodelan eksperimen ini terkait analisis dimensional maupun dimensionless gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, mungkin ada yang terhighlight di tabel di kiri, ada yang tidak juga. Jadi bersama diferensial yang di sini itu disolusikan secara numerik pada tahun 1900-an, kalau nggak salah 1908 kalau baca di bukunya, itu oleh Prandtl dan Blausius. Jadi Prandtl ini semacam dosennya dan Blausius ini sedang ambil PhD di labnya Pak Prandtl ini. Jadi di sini adalah mendapatkan solusi Prandtl-Blasius untuk menghitung tebal lapisan batas laminer. Itu untuk pemecahan Navier-Stokes-nya. Jadi nanti memang yang akan kepakai bangetnya itu adalah rumus finalnya ya. Jadi kita akan menggunakan rumus finalnya, tetapi kita akan melihat sedikit terkait persamaan Navier-Stokes yang diterapkan dan bagaimana cara menyolusikannya begitu. Tapi untuk cara menyolusikannya itu enggak terlalu detail ya. Mungkin detailnya ada di buku dan ini tuh akan dibahas di mata kuliah semester depan yaitu di mekanika fluida. Jadi yang ambil jalur Sisprot nggak akan membahas detail di penurunan solusi Blausius-Prandtl. Tapi sekarang untuk McFludas kita cukup sampai rumus finalnya aja. Untuk sini-sininya nanti biar ketemu dengan dosen-dosen di McFlu. Itu satu, terkait persamaan diferensial. Nah, tetapi karena pendekatan ini cukup, apa namanya, ini cukup brute force, jadi ini pakai hand note ya, jadi hand integral, maksudnya dikerjakan secara langsung lah, dikerjakan secara manual oleh si Pak Blausius ini. Jadi akhirnya murid lain dari Prandtl ini pada tahun 1920-an, kalau nggak salah 1920 berapa ya? Ya, ini 1920-an, itu membuat solusi yang lebih generik dan lebih general. Ya maksudnya generik berlaku secara umum ya, dan tidak perlu melakukan penurunan secara manual. Pada tahun segitu kan agak susah untuk melakukan solusi numerik karena harus dipecahkan satu persatu partial differential equation-nya. Nah, jadi pada 1920-an di sini tidak tertulis ya. Ini namanya adalah Bapak von Karman. Von Karman ini juga melanjutkan dari yang sudah dikerjakan oleh Prandtl dan Blausius, tapi pendekatannya adalah kontrol volume analisis. Jadi yang menjadi concern kan adalah koefisien friction koefisien ya. Jadi friction koefisien ini lahirnya karena adanya shear stress. Shear stress ini pendekatannya menggunakan si itu persamaan teorema transport Reynolds gitu. Jadi tinggal balance massa yaitu kontinuitas dan balance momentum, konservasi momentum itu akan menimbulkan persamaan ini momentum integral. Nah, lagi-lagi untuk detailnya untuk di sini akan dibahas pada mata kuliah McFlu di semester depan.
Jadi kita tidak terlalu detail mengenai bagaimananya. Jadi bukan how-nya kita untuk sementara tidak dulu, tapi paling enggak why-nya ini sudah oke lah. Jadi why-nya untuk mempermudah si analisis yang ada di numerik di sini. Ini why-nya oke dan kita akan utamanya adalah what-nya. Jadi what-nya itu nanti ada beberapa notasi, beberapa istilah-istilah yang akan sering terdengar di dunia external flow gitu. Ini untuk control volume analysis, sedangkan untuk yang rumus final untuk Prandtl-Blasius ini what-nya oke. Jadi dapat menerapkan solusi Prandtl. Ini cukup straightforward, tinggal rumus jadi aja. Ini menghitung tebal lapisan batas. Jadi tebal lapisan batas rumusnya adalah delta. Nanti kita akan melihat anatomi dari lapisan batas. Begitu. Itu untuk what-nya, terus why-nya tadi oke ya, karena ingin mengetahui fenomena yang terjadi di sekitar benda, airfoil atau spare atau flat plate dan yang lain-lain. How-nya lagi-lagi nanti dibahasnya di McFlu begitu. Tapi pada dasarnya lahirnya dua ini itu karena adanya beda pendapat, bukan beda pendapat, beda aliran lah ya. Sebelum tahun 1900 itu kalau saya baca-baca mekanika fluida itu terpecah menjadi dua bagian. Jadi yang satu adalah hidrodinamik analitik. Jadi ini ini yang pure menyolusikan menggunakan matematis, yang satunya adalah hydrodynamic engineer gitu. Jadi ini pendekatannya selalu menggunakan pemodelan, terus analisis dimensional begitu. Sedangkan di sini menggunakan persamaan diferensial dan volume atur begitu. Nah, jadi si Blasius-Prandtl dan von Karman ini mempertemukan keduanya. Gimana caranya si fenomena-fenomena yang terjadi itu bisa digambarkan oleh persamaan secara matematis dan juga diperkuat oleh hasil eksperimen begitu. Nah, itu kisah sebelum tahun 1900-an. Jadi yang memang jadi breakthrough-nya dari grupnya Prandtl ini adalah memahami adanya viscose stress. Jadi viscose atau shear stress ya. Jadi selama sebelum 1900 pendekatannya itu selalu menggunakan invisit gitu. Dengan adanya invisit kita tidak bisa menjelaskan fenomena terjadinya lapisan batas. Begitu. Invisit kan yang kalian tahu ini ya, mu du dy gitu. Nah, adanya profil kecepatan ini tidak tergambarkan oleh simplifikasi dari invisit gitu. Jadi itu terkait istilah-istilah ada Pak Prandtl dan Blasius serta von Karman. Kemudian mendefinisikan lapisan batas pada aliran fluida, nanti akan kita bahas. Karakteristik aliran fluida, oke. Kemudian yang terakhir adalah terkait drag dan lift itu sendiri. Jadi drag tadi sudah sedikit di-previewkan, akan ada koefisien drag. Memang ujung-ujungnya lebih banyak ke solusi analisis dimensional sih. Sedangkan yang lift juga nanti akan terkait pergerakan fluid di sekitarnya, begitu. Ya, itu sedikit kisah untuk external flow. Tapi sebelum kita lanjut, barusan saya melihat soal tutorial ya mengenai bab 8, itu adalah aliran viskos dalam pipa. Karena saya melihat soalnya tidak mengcover semua bagian, jadi ini akan ada PR lagi-lagi PR mandiri, silakan menentukan soal sendiri ya. PR mandiri deadline-nya adalah pada PR mandiri ini akan plus catatan aja ya. Jadi plus catatan sampai dengan bab 9 begitu. Jadi bab 9 si external flow. Nah, ini dikumpulkannya pada 20 pada Kamis 22 April 2021 sebelum 11.00 gitu ya. Jadi untuk PR mandiri ini cakupannya adalah yang pertama kasus single pipe,
yang apa ya istilahnya ya? Tipe 2. Single pipe tipe 2 itu berarti menentukan flow rate. Jadi biar ngerasakan melakukan iterasi gitu ya. Menentukan flow rate. Terus yang kedua single pipe untuk yang tipe 3 jadi menentukan diameter. Kemudian yang ketiga adalah multiple system ya istilahnya. Multiple pipe system. Jadi ini lebih ke arah yang three reservoir system. Kemudian yang keempat, ini yang simpel saja, itu adalah pipe flow rate measurements. Terserah mau pakai apa aja, mau pakai orifice, boleh, mau pakai nozzle dan venturi, silakan, bebas. Itu 4 PR, kemudian mungkin apa lagi ya? Yang kelima, screenshot persamaan Colebrook di Excel masing-masing gitu ya. Jadi ini input data dari contoh soal manapun untuk tipe 1. Gitu. Ya, karena kan minggu kemarin udah saya kenalkan ya untuk yang Excel-nya ini. Simpel aja kok, cuman pakai goalseek. Tapi paling enggak kalau pernah hands-on sendiri lebih kebayang lah. Gitu. Screenshot persamaan Colebrook untuk soal tipe 1 gitu. Jadi sudah nggak pakai apa? Sudah nggak pakai Moody diagram, tapi di compare ya. Dan di compare. Jadi tetap pakai, tapi tidak menjadi yang utama dengan Moody chart gitu. Itu untuk PR bab 8 plus catatan sama dengan bab 9. Deadline-nya sekali lagi Kamis depan, jadi masih longgar. Dan semoga soal external flow ini sih nggak terlalu spesifik gitu ya, biar bisa mencakup drag, lift, dan solusi yang lain. Ada pertanyaan dulu untuk sampai sini? Pak, Kewajiban. izin saya, Pak. Gimana? Berarti catatannya bab 8 sama bab 9 ya, Pak? Ya, catatannya sampai bab 9. Jadi bab 9 kalau bisa selesai Kamis besok, bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya paling Senin depan diselesaikan gitu. Oke, Pak. Ya. Ya. Jadi menyelesaikan bahasan dari kelas dulu. Tapi kelas saya targetkan Kamis ini selesai sih, soalnya minggu depan udah masuk bab 9 untuk tutorialnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada, tolong diingatkan untuk saya bikin linknya ya di mana? Di Teams. Tolong Jason nanti bantu mengingatkan. Kayaknya saya yang terakhir lupa juga yang analisis dimensional itu. Tapi akhirnya udah nggak jadi deh. Siap, Pak. Oke. Flow over immersed bodies. Aliran eksternal. Ya, oke. Jadi aliran eksternal, ceritanya enaknya gimana ya? Jadi aliran eksternal ini aplikasi paling umumnya kan sudah Anda semua ketahui ya. Jadi aplikasi paling umum adalah untuk mengetahui aerodinamik dari apapun itu. Jadi aerodinamik untuk kendaraan
di permukaan bumi, di permukaan tanah lah ya. Jadi seperti mobil, motor, kemudian apa lagi ya, truk dan lain-lain. Kemudian kendaraan juga di permukaan air. Jadi di permukaan atau dalam air gitu. Jadi ini aplikasinya adalah di kapal serta di kapal selam atau submarine. Dan yang terakhir adalah untuk aerodinamik, untuk kendaraan ya, untuk otomotif. Jadi kendaraan di udara. Seperti yang kita tahu adanya pesawat entah itu adalah turboprop, turbojet, kemudian misal untuk helikopter, ada juga untuk drone ya yang paling ngehits sekarang ini, drone. Kemudian selain aerodinamik pada kendaraan, ini juga pada benda-benda, benda diam. Jadi ini aplikasinya tadi seperti yang sudah disebutkan adalah pada bangunan. Begitu, bangunan ada berbagai macam bentuknya. Ini kalau bangunan yang modern atau bangunan yang apa namanya, sederhana tradisional ya. Jadi apakah bentuk-bentuk atap di masing-masing dunia itu selain aerodinamik juga pastinya ada faktor terkait perpindahan panas gitu-gitu karena terkait musim ya. Tapi ada juga yang terkait dengan aerodinamik. Jadi ada suatu penelitian, saya lupa kayaknya di rekan-rekan di arsitektur. Jadi melihat aerodinamik dari gedung di sekitaran rumah-rumah tradisional di Sumatera dan Sulawesi. Jadi kan bentuk atapnya mirip ya, seperti itu, seperti yang di gedung-gedung Aula Timur, Aula Barat itu. Nah, di situ aliran fluidanya cukup menarik karena ternyata itu tujuannya adalah untuk mendistribusikan angin agar rumah itu tidak terlalu cepat ambruk gitu daripada model-model atap yang sebelum mereka gitu. Nah, ini kan proses iterasi secara budaya ya. Jadi budaya juga mengikuti adanya perkembangan pengetahuan. Tapi ya zaman nenek moyang kita belum ada yang mechanical fluid gitu, udah pada bikin juga. Nah, bangunan selain atap tradisional, modern ini juga kaitannya adalah ke skyscraper, jadi bangunan yang sangat tinggi dan yang lain-lain begitu. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas terkait general karakteristik. Jadi karakteristik umum aliran eksternal gitu. Tapi sebelum masuk ke sini tadi sudah kita bahas bahwa akan ada 3 macam solusi. Yang pertama adalah analisis kontrol volume, kemudian yang kedua adalah persamaan diferensial untuk infinite small, dan yang ketiga adalah eksperimen begitu. Atau analisis dimensional gitu ya. Tapi tuliskannya eksperimen aja. Jadi diferensial ini lebih ke arah nantinya ke CFD, eksperimen nanti ke arah dimensionless number, dimensionless, kemudian untuk analisis kontrol volume ini analisis secara makronya gitu. Jadi pengen analisis tapi nggak terlalu detail sampai ke infinite small. Ya, jadi untuk karakteristik aliran eksternal itu ada dua gaya yang mendominasi dari adanya drag dan lift. Jadi yang kita kenal adalah jadi ada drag atau gaya hambat, kemudian ada juga lift atau gaya angkat. Tapi gaya angkat ini beda kasusnya dengan buoyancy ya, gaya angkat. Oke, nah jadi drag ini merupakan sebentar, gaya resultan
gaya resultan pada arah paralel dengan kecepatan fluida begitu. Jadi kata kuncinya adalah paralel drag ini, sedangkan lift itu adalah gaya resultan pada arah normal dengan kecepatan dari fluida. Jadi kecepatan fluida upstream kita tulisnya begitu. Kecepatan fluida upstream. Jadi kata kuncinya adalah normal dan paralel. Jadi paralel dan normal. Kemudian drag sendiri biasanya ingin kita ketahui, tapi tujuannya untuk dihindari adalah untuk efisiensi bahan bakar. Misal untuk pada kendaraan, terus juga jadi ini kan tujuannya adalah untuk menentukan gaya dorong. Kemudian yang kedua, ini gaya dorong terkait efisiensi bahan bakar. Gitu-gitu. Kemudian yang kedua adalah menentukan gaya support untuk sebuah benda yang diam gitu. Jadi kalau kita membuat gedung Burj Khalifa gitu ya, tingginya berapa ratus meter, 800 meter misal, nah itu harus sekuat apa si gedung itu menerima gaya drag dengan distribusi tekanan di sisi sepanjangnya gitu. Nah, sedangkan untuk lift ini sendiri, jadi tujuannya ada dua. Jadi yang pertama adalah untuk bisa meningkatkan upforce setinggi mungkin, dan yang selanjutnya adalah downforce sebesar mungkin. Jadi downforce kemarin sudah sempat dibahas oleh kelompoknya Nathan ya kalau nggak salah ya. Itu terkait F1. Jadi kan F1 ada sisi depan, sisi spoiler belakang gitu-gitu. Nah itu kan tujuannya untuk bisa menekan mobilnya ke arah bawah. Itu upforce dan downforce. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya fenomena stall. Gitu. Jadi stall ini ketika sebuah pesawat mempunyai kehilangan gaya angkatnya sehingga tidak ada gaya angkat. Jadi kan secara logika kita pinginnya adalah sebuah airfoil seperti ini gitu. Nah, airfoil di sini kan punya istilah-istilahnya. Ya, jadi yang paling besar, paling depan ini adalah leading edge. Kemudian yang paling belakang di sini adalah trailing edge. Kemudian kalau kita ambil garis lurus di sini antara leading edge dan trailing edge, maka kita bisa membuat semacam adanya theta. Jadi theta di sini adalah angle of attack. Nah, secara logika kan kita udah bisa kebayang ya, kalau gaya aliran fluidanya dari depan, maka nantinya akan ada gaya drag ke arah sana, dan ada juga lift, karena dia adanya theta begitu. Jadi ada lift yang arahnya ke atas. Nah, kita kan mikir dengan adanya lift, dengan adanya theta yang semakin besar, maka gaya liftnya bisa semakin besar, walaupun nanti gaya dragnya juga akan semakin besar. Nah, tapi pada satu titik akan ada fenomena di mana pesawat itu mengalami stall karena kehilangan gaya angkat. Fenomena stall ini karena adanya aliran yang terpecah atau terlepas dari si permukaan dari sayap gitu ya, permukaan dari airfoil gitu. Nah, ini begitu kita mengetahui fenomena yang terjadi pada kondisi drag dan pada lift, maka kita bisa memanen informasi, memanen hal-hal seperti ini, mengetahui gaya dorongnya untuk efisiensi bahan bakar, kemudian menentukan gaya support dari gedung, kemudian bisa menentukan up force dan down force sebesar mungkin, menghindari fenomena stall dan lain-lain begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau kita menggunakan prinsip sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, sebentar, jangan sama dengan 0 dah, sigma fx dan sigma fy aja deh. Jadi gaya-gaya yang bekerja apa aja saja, kan kita pengennya ada drag dan lift ya. Jadi ini sumbu X dan di sini sumbu Y. Jadi di mana sigma fx atau sebelum ke arah sigma,
kita ngomonginnya ke infinite small-nya dulu. Jadi secara parsialnya, yang kecil-kecilnya, dari fx ini kita akan memiliki unsur apa saja. Jadi kita akan memiliki unsur dua hal. Sorry, sebelum saya tuliskan di situ akan ada yang satu adalah terkait pressure force. Yang kedua adalah viscous force. Jadi viscous force dengan adanya aliran fluida di sini ya. Jadi kita misal menggunakan U kapital. Nah, nanti akan ada terjadinya efek viskos di sekitar dari airfoil atau permukaan benda apapun. Nah, ini yang menyebabkan adanya shear stress begitu. Jadi tau omega ini akan adanya shear stress begitu. Ini adalah shear stress distribution. Nah, kemudian juga selain dari shear stress ini, kita juga terkait pressure force. Jadi akan ada beda tekanan. Tadi kan viscous force ya. Kalau pressure force, jadi ini yang tadi saya bilang bisa terkait, saling terkait antara mana tadi ya? Oh, sebentar. Ini tuh, oh ini ya. Jadi ini yang sudah kita bahas tadi. Apakah beda kecepatan yang menyebabkan beda tekanan atau beda tekanan menghasilkan sirkulasi atau yang lain. Nah, sekarang kita karena yang berdampak langsung terhadap eh, gaya-gaya itu adalah tekanan, maka kita fokusnya dulu adalah pada tekanan. Jadi distribusi tekanan itu bisa seperti ini. Jadi ini akan saya gambarkan. Kalau mau gambar terpisah juga silakan. Jadi ini adalah tekanan-tekanan yang bekerja di sekitar airfoil begitu. Di mana untuk yang di bagian atas ini tekanannya kurang dari 0. 0 ini adalah tekanan referensi ya. Jadi tekanan referensi di sini ada tekanan. Sedangkan di bagian bawah ini tekanannya lebih dari 0 begitu. Nah, jadi ketika kita membuat persamaan dfx itu akan menjadi kita kalikan gaya ya. Kita kalikan luas area untuk menjadi gaya. Jadi PDA ini akan dikalikan dengan cos theta ditambahkan dengan tau dA sinus theta begitu. Ini untuk gaya arah sumbu X, sedangkan untuk arah sumbu Y ini akan ke arah minus PDA sinus theta ditambah tau omega, tau shear stress ya, tau wall dA cos theta begitu. Ini sebenarnya kalau lihat di buku arah orientasinya agak beda sedikit gitu, tapi nggak apa-apa lah kita melihatnya di satu titik kecil di sini, misal di sini. Jadi kalau lihat di sini, itu mungkin secara zoom in, ini akan saya pindah dulu. Ini tuh akan seperti ini. Ini X, Y, kemudian di sini adalah sebuah fraksi dari dA yang kita lihat. Kemudian di sini adalah orientasinya theta, sehingga kalau kita teruskan, di sini akan terbentuk theta juga. Nah, di sini ada beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama adalah, pakai yang agak beda aja. Jadi ini akan ada gaya PDA dan ada gaya juga shear stress tau dA gitu. Nah, ini dengan asumsi gaya gravitasi diabaikan ya. Untuk sementara gaya gravitasi diabaikan atau body force lah, biar nggak spesifik gaya gravitasi. Jadi body force kita abaikan terlebih dahulu. Maka dari dBp yang ada di kanan ini untuk fx dan fy, kemudian kita integralkan untuk mengetahui
gaya-gaya yang terjadi di seluruh permukaan A begitu. Jadi ini akan menjadi drag sama dengan integral dari dfx sama dengan integral P cos theta dA, jadi integral seluruh dA ya. Kemudian untuk tahu sin theta dA dan untuk lift itu sendiri, itu kan gaya vertikalnya. Jadi dfy sama dengan integral minus P sinus theta dA ditambah integral tau cos theta dA. Gitu. Jadi ini rumus paling umumnya dari drag dan lift itu berangkatnya tidak jauh dari dBB arah fx dan arah fy. Gitu. Ini kalau di buku ada di persamaan 9.1 dan 9.2. Gitu. Nah, ini mungkin untuk contoh soalnya kita lihat di buku. Ya, ini ya tadi persamaan yang saya tulis ada di sini. Jadi kita melihat drag from pressure and shear stress distribution gitu. Jadi di sini ada dua contoh plat, yang satu arahnya paralel terhadap aliran fluida dan yang satu adalah tegak lurus terhadap aliran fluida gitu. Nah, ditanyakan tentukan lift dan drag dari kedua plat tersebut gitu. Nah, di sini menggunakan prinsip yang bukan hampir ya, memang prinsip yang mirip, yaitu menggunakan fx dan fy begitu. Nah, di sini untuk lift berarti kan kita ngomongin fy ya. Jadi kalau seperti ini tidak ada gaya yang saling melebihi satu sama lainnya begitu. Jadi gaya tekan yang kerja di sisi atasnya plat itu akan sama dengan gaya yang dari sisi bawahnya. Oleh karena itu, maka tidak akan ada gaya lift yang tergenerate pada bentuk yang seperti ini. Gitu. Ini hal yang sama juga untuk ini kan karena adanya pressure force ya. Jadi di sini adanya pressure force, tapi karena saling menghilangkan maka ini sama dengan 0. Begitu halnya juga untuk yang kasus kedua ini, ketika kita punya plat di sini dan gaya lift itu akan timbul dari adanya viscous stress begitu ya. Tapi ini masih belum kita pertimbangkan adanya pergerakan fluida yang seperti itu. Jadi kita masih pertimbangkan hanya dari viscous stress. Jadi di sisi depan akan sama dengan sisi belakang, sehingga gaya liftnya juga akan sama dengan 0 begitu. Nah, jadi secara intuisi kita udah tahu kalau ini mungkin kalau bayangannya ya, kita lagi jalan di mobil atau di sepeda motor gitu ya, terus ngeluarin tangan, kalau tangannya kita luruskan searah dengan pergerakan motor, itu kan nggak akan, paling cuman ketarik mundur aja ya, tapi nggak akan keangkat. Kecuali kalau tangannya kita angkat sedikit, gitu, nanti tangan kita akan terdorong ke atas juga. Jadi gaya resultannya nggak hanya ke belakang, tapi juga ke arah kanan atas begitu. Tapi kalau kita bikin seperti ini akan murni menjadi drag full aja, nggak akan keangkat juga tangan kita. Itu. Jadi secara intuisi kita sudah tahu kapan akan terbentuk gaya resultan yang terdapat unsur dari lift. Nah, untuk gaya drag pada sisi kiri, itu pada plat yang paralel terhadap arah fluida, arah kecepatan fluida, ini karena arah bergeraknya adalah sama, arah gaya-gayanya sama di atas dan sisi bawah, jadi gaya drag yang bekerja adalah seperti ini. Sedangkan untuk gaya drag yang di sini akan menjadi selisih antara yang di sisi depan dan sisi belakangnya begitu. Jadi di sini kita punya persamaan distribusinya begitu. Ini mungkin diketahui ya. Oh, ini udah diketahui. Sudah diketahui ternyata di sini. Jadi didapatkan gaya dragnya sekian dan di sini sekian gitu. Nah, jadi secara intuisi juga kita sudah tahu dengan makin banyaknya permukaan yang menghantam dari arah fluida itu akan membuat gaya dragnya semakin besar begitu. Entah itu datangnya dari tekanan atau gaya geser. Tapi dengan mayoritas dengan adanya gaya geser dengan dA yang sama itu besarnya tidak signifikan dibandingkan dengan yang menghantam langsung dengan arah fluidanya. Itu adalah
informasi yang bisa kita dapatkan dari sini, dari adanya definisi dari drag dan lift gitu. Nah, untuk menjelaskan drag dan lift, kita memiliki dua koefisien. Jadi yang pertama adalah koefisien drag, itu rumusnya adalah drag dibagi setengah rho U kuadrat dikalikan A gitu. Dan koefisien lift itu sendiri juga sama, yaitu lift dibagi dengan setengah rho U kuadrat dikali A. Karena kenapa lahirnya angka dimensional seperti ini? Karena ini akan susah untuk membaca eh, distribusi tekanan dan gaya apa dan viscous force ya, dan gaya viskos di sekitar benda. Oleh karenanya ini akan berujung kepada eksperimen-eksperimen begitu ya. Di sini koefisien drag itu nantinya akan dibahas lebih lanjut di bab 9.3 dan untuk lift di 9.4. Tapi ini rumus yang sama pada persamaan 9.36 dan di sini adalah 9.39 begitu. Ini adalah persamaan untuk koefisien drag dan di sini adalah koefisien untuk lift gitu. Jadi koefisien drag dan koefisien lift ini secara preview saja ya. Ini sudah sering terbahas juga di analisis sebelumnya. Jadi koefisien drag itu sendiri akan merupakan fungsi dari bentuk, kemudian bilangan Reynolds, kemudian kompresibilitas, jadi Mach number, kemudian Freud number. Jadi Freud number ini kalau adanya free stream yang bekerja terhadap benda itu. Kemudian ada juga nanti kekasaran permukaan mirip seperti dengan aliran dalam pipa gitu. Itu untuk koefisien drag. Jadi Reynolds sendiri kan nantinya juga terpengaruh oleh oleh adanya kecepatan, kemudian panjang, kemudian viskositas. Mestinya gitu. Itu untuk bilangan Reynolds. Jadi kalian bisa expect akan ada kurva yang menghubungkan antara koefisien drag dengan bilangan Reynolds untuk benda yang berbentuk macam-macam dan untuk kekasaran yang macam-macam dan juga untuk bilangan Mach yang macam-macam gitu. Kemudian untuk koefisien lift ini mirip juga. Jadi ini saya tulis di sini aja koefisien lift ya koefisien lift dan koefisien drag gitu ya. Itu merupakan fungsi dari berbagai bentuk seperti ini gitu. Baik itu dari geometri maupun efek eksternal maupun kondisi dari sifat-sifat fluidanya. Jadi mirip seperti analisis dimensional ya. Jadi nggak jauh-jauh dari geometri dan dimensi, kemudian sifat fluida, serta efek eksternal. Itu kecepatan, terutama kecepatan dan tekanan gitu ya. Kalau sifat fluida ke arah mu, rho, gitu-gitu. Nanti juga ke efek kompresibilitas, geometri ini nantinya ke arah bentuk, kemudian panjang karakteristik, luas karakteristik, kemudian efek eksternal lebih ke arah kecepatan. Gitu. Itu terkait lift dan drag secara umum. Nah, sebelum beranjak dari bab 9.1, kita akan membahas karakteristik aliran. Sorry. Ini kan tadi ya, ada, ini akan saya tulisnya sebagai gaya external force. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karakteristik aliran, karakteristik atau pola ya, pola aliran di sekitar objek. Nah, jadi
pola aliran di sekitar objek. Ini mirip seperti apa? Seperti aliran dalam pipa. Kita akan memiliki boundary layer begitu. Jadi ini misal sebuah plat ya, dengan di sini adalah sumbu X dan ke atas ini adalah sumbu Y. Nah, untuk aliran yang masuk ke sini, sorry, ini akan saya bikin 3 dan 3. Aliran uniform. Nah, di sini jika kita zoom in, itu akan terbentuk adanya efek viskos. Jadi seperti yang tadi sempat disinggung adalah DUDY. Jadi akan ada kondisi yang terutama adalah no slip condition. Kondisi tidak slip, jadi fluidanya akan ada bagian yang menempel terhadap benda solidnya. Jadi akan terbentuk pola aliran seperti ini. Akan ada seperti ini begitu. Akan ada lapisan batas, di mana lapisan batas ini akan terus terdevelop sampai dari leading edge sampai ke trailing edge-nya begitu. Nah, jadi si pola alirannya mungkin yang kita bayangkan akan seperti ini ya. Tapi dari analisis yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti, maka efek viskos itu sudah terasa di bagian depannya begitu. Jadi di sini akan ada efek viskos gitu. Nah, jika sebentar. Ini mungkin akan saya panjangkan sampai sini ya, si paraboliknya. Nah, ini kita masih nggak tahu nih, si di sini itu apakah dia parabolik atau kuadratik, atau paling dekatnya adalah linear, atau yang lain. Nah, ini yang nantinya akan disolusikan oleh Clausius dalam pola alirannya. Nah, ketika sudah melewati area viskos, di sini akan kembali normal dengan istilahnya adalah jika di sini kecepatannya adalah U, maka U0 gitu ya, U0, maka di luarnya akan menjadi sama juga U0, U0 gitu ya. Mungkin rezim alirannya seperti ini gitu, kita tidak tahu seperti apa, karena belum kita bahas. Di sini juga akan seperti ini. Tapi intinya setelah keluar dari area yang sensitif terhadap efek viskos, itu akan kembali ke kecepatan awalnya begitu. Jadi kalau kita memberikan nama area yang di bagian dalam sini, ini adalah viscous effect important. Efek viskos itu sangat penting. Sedangkan di bagian luar, di sini area invisit, gitu. Area invisit atau kalau kemarin adalah invisit, kemudian bisa dianggap irrotational. Jadi atau kalau masih ingat adalah potential flow gitu ya. Jadi aliran yang tidak terpengaruh oleh efek viskos gitu. Nah, kemudian si streamline dari dari partikel fluid yang masuk di sini akan terdefleksi mengikuti si ininya gitu. Mengikuti si lapisan batasnya gitu. Di mana viscous effect important. Sedangkan kalau ada di sisi luar, maka harus tidak akan terpengaruh oleh si efek viskosnya gitu. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi pada aliran external flow. Tapi kalau kalian membaca di buku, efek viskos yang sebesar ini itu adalah exaggerated, apa ya, dibesar-besarkan lah, pakai istilah Indonesia, dibesar-besarkan. Jadi sebenarnya efek viskos itu tidak sebesar itu, tidak sesignifikan itu kalau kita lihat secara tebalnya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah dari besar gaya yang terjadi, itu akan menjadi signifikan gitu. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Nah, itu jadi perlu diperhatikan dan biasanya semakin besar, semakin kencang ya, semakin besar, maka sambungin sebelahnya, sambungin sama sebelah apa yang mau cerita tadi ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah aliran yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebu
Max atau Jadi UO semakin besar, maka bilangan Reynolds juga akan semakin besar. Mana kita tahu Reynolds itu sama dengan rho VL per mu. Jadi yang selama ini kan rho, kita selalu ngomonginnya kan Reynolds D ya, karena ini adalah diameter. Sedangkan kalau sekarang kita ngomonginnya adalah Reynolds X, karena kita berbicara terkait panjangnya gitu. Jadi ini panjangnya adalah L gitu ya. Jadi notasi di sini itu menggambarkan bilangan Reynolds itu untuk geometri yang seperti apa. Nah, Reynolds X ini batasnya akan bervariasi untuk tergantung geometrinya. Jadi laminar ke transisi ke turbulen itu akan tergantung, berarti apa ya istilahnya? Berarti Reynolds X critical ya. Reynolds X critical untuk laminar transisi turbulen itu tergantung geometri. Gitu. Jadi mungkin nantinya kalau sudah sering main di perpindahan panas, biasanya untuk plat datar, ya. Jadi untuk flat plate, ini kita ngomongin Reynolds X critical, itu kira-kira di 5 kali 10 pangkat 5, jadi lebih dari 5 kali 10 pangkat 5, alirannya bisa dianggap sebagai turbulen. Sedangkan untuk di spare atau around cylinder, spare atau silinder ya, nanti perlu saya cross check lagi. Itu di angka 2 kali 10 pangkat 5 gitu, untuk batas bilangan Reynolds-nya. Tapi secara umum batas bilangan ini itu akan ada di kisaran, sebentar, ada di buku nggak ya? Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Macam-macam. Jadi batas bilangan Reynolds ini akan bermacam-macam nih. Tapi yang sering teringat karena kita sudah, mungkin karena saya sudah sering berurusan dengan perbedaan panas, jadi flat plate 5 kali 10 pangkat 5, kemudian spare cylinder 2 kali 10 pangkat 5 gitu. Tapi ini itu bisa menjadi turbulen tepat di depannya ketika kita meletakkan suatu pengganggu aliran gitu ya. Jadi jika ada pengganggu aliran di depan flat plate, maka sebenarnya setelah masuk itu akan menyebabkan pola alirannya menjadi turbulen gitu. Kita itu di beberapa kasus ingin aliran seturbulen mungkin agar terjadi perpindahan panas sebaik mungkin gitu. Jadi bilangan Reynolds itu nantinya akan berpengaruh kepada koefisien perpindahan panas. Ya ini untuk perpindahan panas secara konveksi ya. Tapi ini nanti di perpindahan panas dasar lah, masih selanjutnya lagi. Nah itu untuk aliran di sekitar mana? Di sekitar benda. Mungkin akan saya gambarkan sedikit di bagian sini ya. Jadi kalau ketumbuk-tumbuk mohon maklum. Jadi kalau kita gambarkan untuk Reynolds yang tinggi, itu efek viskosnya akan semakin tipis dan tebalnya akan semakin kecil lah si deltanya ini. Dan di bagian belakang sini, ini untuk Reynolds sangat besar ya. Jadi di bagian belakang sini akan adanya area wake region gitu. Jadi wake region ini yang menyebabkan kalau adanya aliran yang teraduk-aduk gitu ya. Nah, aliran yang teraduk-aduk ini akan menyebabkan jika kemiringan dari airfoil ini terlalu curam, jadi kan kita bayangkan akan seperti ini si alirannya. Nah, kalau wake region-nya terlalu besar, di sini akan menyebabkan ketidakstabilan, akan mendorong dan terjadi stall begitu. Jadi wake region ini yang berbahaya jika adanya aliran pada pesawat ketika angle of attack-nya lebih dari batas gitu. Mungkin biasanya di atas 16 derajat gitu ya, kalau saya baca 15 sampai 16 derajat. Tapi nanti kita cek kembali ketika sudah masuk bab drag gitu. Ini akan terjadi stall pada area wake region begitu. Nah, ini untuk plat datar, untuk fenomena lain mirip juga pada benda yang berbentuk spare gitu ya. Jadi akan sama juga ketika masih laminar atau bilangan Reynolds-nya sangat kecil gitu. Ini masih akan seperti ini. Nah, tapi ketika
sudah mulai meningkat bilangan Reynolds-nya, nanti akan adanya dua hal yang baru, itu adalah spiration bubble dan adanya spiration location begitu. Jadi kayak semacam ada titik yang start dari sini. Tapi pada intinya akan memiliki stagnation point di bagian depan di sini. Jadi ini yang kalau kita membahas dinamika fluida stagnation point akan ada di sini. Sedangkan untuk yang bilangan Reynolds sangat tinggi, maka tidak ada spiration location, tapi langsung terpisah seperti ini dan di bagian belakang di sini akan ada terjadi wake region yang mirip dengan aliran yang ada pada plat datar begitu. Jadi akan ada wake region. Itu nanti akan saya gambarkan di bagian bawahnya untuk ditambahkan. Ini untuk plat datar. Kemudian yang kedua adalah untuk spare atau silinder. Tapi intinya adalah akan ada spiration location. Ini untuk moderate Reynolds number. Dan nanti juga akan adanya sama, yaitu adalah wake region. Itu di daerah spiration region begitu. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Yo. Dari apa namanya tadi kan misalkan ada suatu benda gitu, habis itu jalan, habis itu pas udara keluarannya turbulen atau laminar gitu kan tadi. Efeknya apa Pak? Kalau misalnya laminar gimana? Kalau turbulen gimana? Efeknya untuk terhadap bendanya ya? Terhadap bendanya ya. Jadi kalau bilangan Reynolds yang kecil, itu aplikasinya biasanya di kapal gitu. Jadi kapal itu kalau compare terhadap densitasnya kan sangat besar ya. Jadi densitasnya sangat besar, jadi si pola aliran di sekitarnya itu akan seperti itu. Kebayangkan ya, kalau kapal gerakan akan ada alirannya kelihatan secara jelas gitu di sekitar kapal. Nah, sekitar kapal itu juga akan pengaruh ke kestabilan di sekitarnya, terutama di situ sih. Jadi kita ingin melihat pola aliran itu lebih ke arah kestabilan di sekitarnya begitu. Nah, tapi mungkin memang lebih apa ya? Lebih tepat sasaran itu nantinya ngaruh ke dua ini sih, ke koefisien drag sama koefisien lift. Jadi mungkin sebagai preview ya, itu drag itu akan merupakan fungsi dari bilangan Reynolds. Dengan semakin besar bilangan Reynolds, kita akan mikir area dari viskos viskos efek important itu akan semakin kecil ya. Tapi ternyata si gaya geser yang bekerja semakin besar. Nah, jadi akan adanya optimasi di bagian mana yang kita perlu adanya bagian yang pas itu akan ada di mana gitu. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi kita pinginnya koefisien drag itu gitu ya, sekecil mungkin gitu. Kita pinginnya koefisien drag sekecil mungkin. Jadi kalau laminar efek viskosnya akan besar, efek viskos besar, jadi menyebabkan drag-nya akan semakin besar gitu. Nah, kalau Reynolds-nya makin gede, ini angka-angka yang tidak sensitif, bilangan koefisien drag-nya, ya udah kita merancangnya pada kecepatan sekian. Tapi kalau yang gede banget, bilangan Reynolds-nya terlalu rendah, ya kayak contohnya di kapal itu akan pengaruh ke drag-nya nantinya. Selain pola aliran juga ke drag-nya gitu. Berarti itu maksudnya ini tuh kayak kita ngitung dulu, habis itu buat ngebangun bendanya ya, atau ngedesain bendanya gitu ya? Jadi kita tentukan dulu ini kan spesifik untuk spare ya. Jadi circular, cylinder atau smooth spare. Jadi memang harus menentukan bendanya kita apa dulu. Kalau bendanya adalah sudah jelas lambung kapal gitu, nanti juga bakal ada persamaannya. Jadi ujung-ujungnya adalah ke koefisien drag. Nanti kan berpengaruh ke sininya. Si propellernya butuh berapa gitu. Oh iya benar-benar. Kalau iya oke. Pak boleh saya satu lagi ya? Itu kan kalau misalnya tadi kecepatan udara yang nabrak itu kan laminar ya. Nah, saya pernah tahu tuh kayak kalau misalnya di pesawat habis terbang dia tuh ada namanya clear air turbulence kalau nggak salah. Nah itu kan berarti udaranya itu nggak
laminar pas dia nabrak. Mm-mm. Itu berarti profilnya nanti beda lagi atau gimana, Pak? Itu profilnya beda lagi. Dan memang secara matematis agak susah untuk disolusikan. Tapi di buku ini, di Munson, udah dibahas juga tuh. Di paragraf yang agak panjang nih, sebentar. Di bagian mana ya? Tapi intinya nggak terlalu berpengaruh. Jadi jika ada turbulensi di depan pesawat, itu tidak akan sesensitif dengan si kecepatan rata-rata yang menghantam si pesawat itu. Gitu. Tapi apakah dia ngaruh ke liftnya, Pak? Maksudnya soalnya kalau misalnya yang waktu itu sih, kalau misalnya dia ada clear air turbulence gitu, pesawatnya jadi turbulensinya gila-gilaan. Katanya sampai bisa drop 30 meter atau lebih gitu. Ya, paling ngaruhnya ke situ. Tapi dia kan ngaruhnya secara overall ya, secara keseluruhan gitu, nggak pengaruh ke sampai sedetail mana terjadinya lift terjadinya stall gitu, kayaknya nggak sampai segitunya deh. Tapi ngurangin berpengaruh ke drag sama ke lift pasti. Oke, berarti iya stall soalnya kan biasanya nggak petek ya. Iya, oke. Sebenarnya saya Ya, Pak, makasih, Pak. baca di mana ya? Bukan di sini deh. Tahu-tahu udah jam 2 aja. Saya baca di mana ya? Ada kok, pokoknya efek pola aliran di depannya kapal, di depannya objek itu nggak akan terlalu berpengaruh. Pak, Hmm. berarti ini saya baru kepikiran, berarti asumsinya dia tuh perhitungan gimana? Benda yang kita buat itu dihitung berdasarkan idealnya ya. Maksudnya depannya tuh laminar berarti ya. Sorry. Jadi bukan laminar ya. Itu lebih ke arah uniform. Kecepatannya uniform di sini. Ini bukan laminar. Oh iya. Betul. Ya. Tapi memang ada kaitannya juga. Kalau udara yang kita tabrak itu memang udara diem, ya harusnya kan uniform. Tapi kalau udaranya ternyata ada angin, itu pasti dijauhin sih sama pilot ya. Kalau nonton film-film tuh. Iya, betul, Pak. Sebentar. Di bagian awal-awal. Ya, nanti kalau saya nemu paragrafnya di mana akan saya share lah. Tapi intinya gitu. Si buku Munson ini membatasi kecepatan yang masuk itu adalah si ini, fase uniform untuk di sini. Dan dibilangnya nggak terlalu signifikan jika adanya profil yang tidak seragam gitu ya. Nah, itu nanti mungkin ada bahasan khusus tapi tidak di sekarang gitu. Oke, kita lanjut ke ini bab yang kalau diajar 10 menit bisa, tapi diajar 3 jam juga bisa. Karena kalau 3 jam nanti bahasanya di mekanika fluida, tapi untuk 10 menit ya kita ngomonginnya di McFluida saja, yaitu boundary layer karakteristik atau karakteristik lapisan batas. Ya, jadi di bab 9.2 ini tuh dibahas cukup detail untuk 2 metode. Jadi untuk 2 metode itu adalah metodenya momentum integral serta metodenya untuk persamaan diferensial gitu. Jadi kita langsung straightforward aja ya. Jadi yang pertama itu adalah persamaan diferensial menggunakan Navier-Stokes.
Kemudian yang kedua di sini adalah menggunakan momentum integral. Ini menggunakan teorema transport Reynolds begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke detail di keduanya, mungkin akan ada sebentar, ini dulu aja deh. Dituliskan aja bersama diferensial Navier-Stokes. Ini akan ujungnya ke 9.2.2, yaitu adalah solusi Prandtl dan Blausius. Nah, ini tuh dengan menganggap alirannya adalah laminar, kemudian 2 dimensi, gravitasi diabaikan, maka persamaan yang ada di Navier-Stokes yang panjang itu bisa disederhanakan sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas untuk 2 dimensi berarti tinggal do U do X ditambah do V do Y sama dengan 0. Sedangkan untuk hukum kedua Newton itu akan menjadi U do X tambah V do U do Y sama dengan minus 1/2 do B do X tambah nu. Jadi ini udah dalam bentuk nu ya. Jadi biasanya kan dalam mu, kemudian mu-nya kita bagi dengan rho biar sedikit lebih sederhana untuk bisa disolusikan. Do 2U, turunan kedua U terhadap X, do 2U dx kuadrat, do 2U do Y kuadrat. Kemudian yang satu lagi adalah U do V do X tambah V do V do Y. Ini akan sama dengan minus 1/2 do B do Y ditambah nu do 2V do X kuadrat ditambah do 2V do Y kuadrat begitu. Jadi ini dari hukum kedua Newton. Ini oleh Blausius pada tahun 1908 begitu. Nah, di sini ada beberapa penyederhanaan. Intinya kan sebentar, saya tulisnya di mana ya? Di sini aja deh. Jadi si lapisan batas, jika Anda lihat, ini tuh akan ada 2 hal. Jadi yang pertama adalah fungsi dari X, yang kedua adalah fungsi dari Y. Jadi kalau kita membuat plat datarnya seperti yang tadi, maka si profil kecepatan sepanjang sumbu X itu akan berubah juga terhadap sumbu Y-nya. Jadi kecepatan itu akan bervariasi pada sumbu X dan pada sumbu Y. Begitu. Ini misal saya ambil bagian kecil di sini ya, dari airfoil. Gitu. Nah, saya ambil ke sini, kecepatannya akan seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu adalah menyolusikan U, V, dan P pada kondisi no slip, terus pada kondisi inlet, pada kondisi outletnya, dan pada seluruh bagiannya gitu ya. Dengan asumsi yang digunakan, jadi asumsi ini akan mempermudah pada penyelesaian si Navier-Stokes-nya. Jadi dianggap unsur kecepatan vertikal atau kecepatan sumbu X-nya itu jauh lebih kecil daripada unsur kecepatan U-nya. Gitu. Kemudian variasi pada sumbu X, variasi sifat-sifat dan kecepatan pada sumbu X itu jauh lebih kecil daripada pada sumbu Y-nya begitu. Jadi mungkin secara kualitatif bisa kita lihat pastinya kan akan ada perubahan pola ya, dari yang mungkin awalnya gendut terus makin meramping gitu. Nah, tapi perubahan itu tidak sesignifikan dengan penambahan si ketinggiannya atau si lapisan batasnya atau si deltanya. Jadi dari 2 asumsi ini akan berkontribusi kepada solusinya
Solusinya yaitu untuk kontinuitas masih sama, dou do X tambah do V do Y sama dengan 0. Sedangkan untuk si persamaan hukum kedua Newtonnya atau konservasi untuk itu ya, inersia. Jadi yang terhadap do X itu akan kita hapuskan semua. Jadi mana namanya yang perubahan terutama efek viskos ini ya. Jadi efek viskos ini akan kita hapus terhadap X, jadi akan langsung sama dengan 0, kemudian sifat distribusi tekanan terhadap X itu juga akan sama dengan 0, jadi kita lebih concern-nya adalah terhadap sumbu Y-nya untuk distribusi tekanan. Kemudian ini efek dari mana namanya? Untuk dou dx-nya, dou dx juga kecil di sini, dan untuk dou do Y untuk arah kecepatan V-nya, ini karena ada V, jadi di sini akan sangat kecil, tidak signifikan. Jadi akan tersisa nantinya persamaan ini saja, U do X, ini tetap ada tapi sangat kecil, ditambah V do Y, itu akan menjadi cukup di sini saja, do 2U do Y kuadrat gitu ya. Nah, tapi ini juga menganggap distribusi tekanan, jadi di sini itu juga dianggap zero pressure gradient begitu. Jadi nanti akan ada bahasan juga yang mempertimbangkan non zero pressure gradient begitu. Jadi yang tersisa nanti yang tersisa adalah dua persamaan ini, itu 9.8 dan 9.9 begitu. Kemudian kondisi batasnya itu akan ada kondisi-kondisi di mana berarti kondisi batas ya, boundary condition pada Y sama dengan 0, U akan sama dengan 0, U sama dengan 0, dan V sama dengan 0. Gitu. Dengan pada Y sama dengan delta, itu U sama dengan U kapital, jadi U yang masuk gitu ya. Dan harusnya du do Y sama dengan 0. Gitu. Karena akan sama dengan kecepatan dari fluida yang masuknya. Gitu. Itu satu hal untuk terkait persamaan Navier-Stokes yang digunakan oleh Clausius untuk disolusikan. Nah, tapi sebelum terjun lebih jauh lagi, kita akan sedikit mundur. Jadi struktur dari lapisan batas atau boundary layer. Ya, struktur dari lapisan batas. Jika kita memiliki permukaan, kemudian tadi di sini adalah sumbu Y, kemudian di sini sumbu X, kemudian di sini akan ada profil gitu ya. Ini adalah delta. Sebentar, ini akan saya panjangin dikit. Jadi yang sudah uniform itu sudah tidak termasuk efek viskos. Jadi di sini adalah delta, kemudian di sini adalah U, dan yang di perbatasan sini kita menggunakan U kecil itu sama dengan 0,99 dari U kapital. Begitu. Nah, di sini kalau Anda memperhatikan, kita memiliki adanya persamaan ini, kontinuitas. Adanya persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini kan yang masuk sebenarnya seperti ini. Yang masuk itu adalah uniform gitu ya. Ini kita anggap panjangnya sama. Nah, uniform. Nah, tapi ketika sudah melewati ini, telah melewati plat, itu akan ada bagian yang terangkat gitu. Jadi akan ada saya pakai warna lain aja. Jadi ada bagian yang terpindahkan. Nah, bagian yang terpindahkan ini jika kita normalkan, itu akan menjadi seperti ini. Jadi ini X, ini Y, ini dengan anggaplah lebarnya sama ya. Nah, itu tuh setara dengan suatu ketinggian di sini. Jadi di sini adalah, ini adalah delta bintang, di mana delta bintang dengan yang di sini adalah luasnya sama dengan yang di sini, begitu.
antara, sorry ini kok warna biru sih. Ya, ini luasnya sama. Itu dinyatakan dengan ini adalah boundary layer displacement thickness. Nah, sebenarnya penurunannya agak panjang ya untuk yang benar-benar menurunkan gitu. Tapi bisa kita anggap langsung ini saja. Jadi displacement thickness jika kita kalikan dengan B. Jadi di sini kan lebarnya B ya. Width-nya adalah B. Kemudian dikalikan dengan U, jadi kecepatan yang masuk itu sama dengan integral 0 menuju tak hingga. Jadi tak hingganya kita tidak tahu. Itu pengurangan antara U kapital dengan U kecil. U yang di sisi atas dikurangi U di sisi lokalnya, BDY gitu ya. Nah, di mana nantinya akan terbentuk seperti ini. Yang penting di sini dulu aja. Jadi delta bintang itu sama dengan 1 minus U per U kapital DY. Ini adalah persamaan 93 yang menyatakan boundary layer displacement thickness. Gitu. Nah, Pak, selain izin tanya dong, Pak. Mau nanya. Ya. Saya masih bingung, Pak, sama ide yang tadi itu, Pak, yang dipindahin yang luasnya sama itu, Pak. Oh, oke. Jadi gini, jadi anggaplah fluida yang masuk itu batasnya cuma segini aja. Tingginya segini aja nih. Nah, ini kan kalau kita pakai hukum konservasi massa, jadi fluida ini harus terkonserv ya. Gitu. Jadi ketika ketemu dengan plat, ini kan nanti akan ada kondisi no slip condition di sini. Jadi yang adanya kalau masih ingat viskositas kan tahu sama dengan mu du dy itu. Jadi akan ada profil seperti ini gitu untuk plat yang digerakkan. Nah, jadi kondisi itu akan terjadi di sini dan terbentuk profil di sini. Terbentuk profil yang dinamakan boundary layer. Nah, tapi kalau kita meninjaunya adalah tinggi yang sama dengan yang di sini, ini misal jumlahnya A gitu. Nah, kalau di sini berarti kan kita harus A juga ya. Harus A juga. Nah, kompensasinya si A ini kan ada yang hilang nih, ada yang hilang di bagian bawah. Nah, yang hilang ini dipindahkan ke sisi atasnya gitu. Jadi si U itu akan si kecepatan yang masuk itu akan terkonservasi fluidanya sehingga akan agak makin ke atas gitu. Gitu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jadi prinsipnya mirip seperti ini. Jadi yang masuk segini aja gitu ya. Kemudian karena adanya efek viskos, maka terjadinya boundary layer. Nah, untuk mengkompensasi yang jumlahnya sekian, maka akan terjadi penambahan fluida di sisi luarnya gitu. Kita kan pengennya cuma di sini aja ya, tapi ternyata enggak kayak gitu. Nah, ini ketika disetarakan dengan kecepatan yang uniform seperti ini, maka ini adalah bagian yang terhilangkan gitu. Ini cara mencarinya. Itu adalah boundary layer, displacement thickness. Nah, Pak mau nanya lagi, Pak. Oh ya, silakan. Yang sama-sama pertanyaan Gaby tadi, yang berarti yang bagian dipindahkan ini cuman konsep doang ya, Pak? Konsep doang. Oh, oke. Tadi saya bayanginnya kayak materialnya ke bawah gitu, Pak. Oh, enggak. Bukan. Ini hilang aja ini. Terus kasarannya kalau mau dipindah harus sama dengan ini gitulah. Gitu. Oke, Pak. Aja, benar konsep aja. Nah, ada hal yang lain itu yaitu ini satu ya, ini satu hal. Yang kedua itu adalah boundary layer, momentum thickness. Gitu. Jadi ini kan konsepnya adalah si fluida yang masuk dengan kecepatan sekian itu kan memiliki massa kali kecepatan ya, jadi memiliki momentum gitu. Jadi momentum thickness itu adalah momentum yang terhilangkan kasarannya gitu. Nah, ini bermanfaat untuk ketika nantinya kita akan menentukan drag gitu, akan menentukan drag. Nah, jadi mungkin untuk secara matematisnya agak cukup
rempong ya. Tapi coba saya tuliskan menggunakan prinsip von Karman. Sebentar. Bisa nggak ya? Nah, nanti aja deh. Belakangan aja ya. Jadi prinsipnya momentum thickness yaitu momentum yang terhilangkan dan pengaruhnya nanti ke drag. Jadi momentum thickness itu rumusnya adalah 0 menuju tak hingga untuk U per U kapital dikalikan 1 minus U per U gitu. Jadi mirip ya, ini kayak massa dikalikan kecepatan aja. Jadi ini semacam kecepatannya, ini kecepatan, massa yang terpindahkan, kemudian dikalikan dengan kecepatan gitu. Sorry, kebalik. Gitu, ini adalah persamaan 9.4. Mungkin untuk penurunan matematisnya saat saya mereview terkait momentum integral akan lebih tepat sasaran di sana nantinya. Nah, tapi konsep dua ini terpakainya nanti ke penentuan koefisien drag atau koefisien friksi gitu ya. Nah, gimana tadi sampai mana nih? Oke, lanjut di sini ya. Oke, ini mungkin akan saya kasih tambahan informasi. Ini adalah velocity deficit. Ada defisit kecepatan, velocity deficit. Kemudian momentumnya juga akan beda gitu ya. Ini ya. Oke. Velocity deficit dan ini juga bisa berujung ke momentum defisit juga. Velocity dan momentum defisit gitu. Nah, jadi kita sudah mengenal sementara ada 3, yaitu delta itu sendiri, kemudian delta bintang, dan momentum thickness, boundary layer momentum thickness begitu. Nah, di sini kan yang menjadi masalah sebenarnya adalah ini kita belum tahu nih delta ini persamaannya seperti apa gitu. Kemudian distribusi kecepatan juga kita juga tidak tahu seperti apa nantinya si U per U-nya gitu ya. Ini kan kita nggak tahu semua nih. Nah, ini yang disolusikan secara numerik oleh Blausius dan Prandtl. Prandtl dan Blausius. Ya, Blausius yang mengerjakan, Prandtl yang mensupervisi ya. Nah, jadi dari serangkaian persamaan yang ada di sini, ini persamaan ini ya, persamaan diferensial menggunakan asumsi, bukan asumsi ya, dengan menggunakan boundary condition. Kemudian nanti akan menggunakan nantinya pada proses penurunannya itu menggunakan variabel similaritas. Mungkin untuk detailnya akan ada di kuliah McFlu, tapi untuk mengenalkan, jadi akan ada variabel similaritas itu adalah eta sama dengan U kapital dikalikan dengan kinematik viskositas dikalikan dengan jarak pangkat setengah Y-nya gitu. Jadi ketinggian dari deltanya. Kemudian kita juga akan menggunakan stream function. Stream function di mana stream function ini adalah Vx dikalikan dengan U pangkat setengah F theta gitu. F eta. Gitu. Di mana F sama dengan F eta itu unknown function gitu ya. Nah, intinya setelah proses penurunan yang tidak linear itu tuh ditemukan solusinya. Solusinya adalah hubungan antara eta dengan turunan pertama dari eta, karena ini kan turunan persamaan diferensial. Kemudian nantinya juga adanya hubungan antara U dengan delta untuk variasi
variasi dari X, dari jarak gitu. Nah, ini mungkin detailnya akan ada di buku sini di halaman apa ya? Di sini. Sebenarnya kejarannya nantinya juga perlu bisa menghitung ini ya. Tetapi kita fokusnya adalah langsung di mana kita kan pengen tahu delta ya. Delta itu saat kecepatan itu antara kecepatan lokal dibandingkan kecepatan bagian luarnya itu sama dengan 0,99. Sehingga ditemukan bahwa eta sama dengan 5 itu merupakan solusinya. Jadi dengan memasukkan eta sama dengan 5, maka didapatkan 3 solusi ini. Jadi kita bisa menghitung delta, bisa menghitung displacement thickness, dan bisa menghitung momentum thickness. Jadi akan saya tuliskan di sini hasil utamanya. Jadi hasil utamanya adalah solusinya saat U per U sama dengan 0,99, eta sama dengan 5. Maka delta per X sama dengan 5 per akar Reynolds X. Jadi kalau kalian melihat di sini ya, ini kan sudah mana nih? Oh, belum tertuliskan di sini. Rho VD per mu. Ya. Oke. Langsung aja lah. Ini 5 delta per X sama dengan 5 per akar Reynolds X. Kemudian delta bintang per X itu sama dengan 1,721 per akar Reynolds X. Ini untuk apa namanya? Untuk si displacement thickness-nya. Jadi di sini adalah boundary layer thickness, kemudian displacement thickness, kemudian yang terakhir adalah momentum thickness. Itu sama dengan theta x 0,664 per akar Reynolds X. Gitu. Jadi ini persamaan 9,15, ini 9,16, ini 9,17. Gitu. Nah, jadi kan solusi ini mungkin berkembang ya seiring berjalannya waktu. Jadi yang kita lihat di buku sini kan akan ada berbagai pola nantinya. Similar boundary layer profiles at different location along the flat plate. Begitu. Nah, kemudian ini kan solusi secara numeriknya, Blasius solutionnya, di mana kita pakainya adalah di bagian sini, di mana eta sama dengan 5. Gitu. Nah, ketika solusi Blasius ini dirasa terlalu membuat capek, exhausting gitu ya, maka von Karman mengerjakan PhD-nya itu menggunakan, mungkin saya preview dulu ya, nanti akan saya tuliskan, menggunakan persamaan kontrol volume untuk momentum equation. Gitu. Jadi tinggal sigma fx, itu kalau ingat adalah biasanya kan rho dv ya, vektor kemudian dikali rho dv gitu, rho dv. Nah, ini yang dot t integral terhadap kontrol volume. Nah, ini kan karena steady jadi udah dicoret gitu. Jadi tersisa sisa ruas yang bagian kanannya tinggal rho uv dikali dot nda gitu ya. Tinggal sisa satunya. Ini kan ada sisa satunya yang integral control surface gitu. Nah, kemudian ini juga ada dua term untuk yang sisi kiri untuk bagian 1 ini karena volume atur dan sisi 2. Jadi sebentar. Ini ini notasinya masih belum ya. Jadi yang dulu kalau inflow itu harus negatif karena vektor kecepatan di-crosskan dengan di dot dengan arahnya, sedangkan kalau keluar ini kan satu arah dengan si DA-nya. Jadi yang keluar di sini adalah positif, sehingga setelah dibalance akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau yang masuk kan kita udah tahu ya. Nah, yang menjadi hal yang menarik adalah
von Karman ini membuat batas kontrol volumenya itu di yang garis putus-putus di sini. Jadi dia menggunakan streamline adalah batas fluida yang paling atas ini posisinya akan ada di mana gitu. Ini kan kecepatannya akan otomatis menuju ke U ya, tapi dia membuat batas streamline-nya adalah di sini. Sorry, bukan batas streamline, tapi batas volume aturnya gitu. Itu yang garis putus-putusnya. Nah, setelah diturunkan sedemikian rupa, ini kan kita perlu menentukan profilnya ini nih. Jadi profilnya ini seperti apa sebenarnya. Nah, oleh von Karman, kalau dari bukunya Fox, itu akan ada sebenarnya dari, bukan Fox, ya Fox ya. Jadi Fox itu menggunakan persamaannya parabola aja. Tapi ternyata di buku Munson ini ditampilkan beberapa solusi lain, yaitu profilnya linear. Jadi linear saja, kemudian parabola. Parabola berarti kan ada puncaknya gitu ya. Kemudian ada cubic, ada juga yang sinus wave. Nah, dari persamaan-persamaan ini dihubungkan dengan si delta, jadi thickness boundary layer-nya. Kemudian, oke ini yang belum, oh iya benar-benar. Jadi koefisien friksi ini akan terpengaruh ke momentum thickness tadinya. Kemudian di sini adalah koefisien drag, ini penurunannya lagi. Nah, di sini dibandingkan solusinya untuk linear, untuk parabola, cubic, dan sin wave gitu. Nah, di sini nilainya akan bermacam-macam ya, tergantung dari profilnya gitu. Nah, tapi bagian mana yang akan digunakan? Kalau saya membaca Fox, itu yang digunakan adalah si parabola ini, karena dari secara keseluruhan deltanya nggak terlalu beda. Tapi ini akan lagi-lagi menyesuaikan dengan profil yang terjadi seperti apa, begitu. Jadi kalau ini beberapa contoh ya. Ini contohnya kalau profilnya adalah linear begitu. Nanti akan ada juga profil-profil lain, ini linear, ini adalah cubic, ini adalah sine wave, Blasius, dan parabolik. Nah, parabolik ini yang so far paling dekat dengan si Blasius solusinya. Nah, nanti untuk solusi ini, solusi untuk bab momentum integral, lagi-lagi untuk detailnya akan dijelaskan. Ini ya, ini untuk persamaan diferensial, detailnya dijelaskan di McFlu, kemudian untuk momentum integral, dari prinsip paling tidak udah oke. Bagaimana startnya, kemudian kita akan struggling menentukan si komponen U-nya gitu. Dan setelah berbagai iterasi gitu ya, bukan iterasi, dengan berbagai opsi, ini akan menghasilkan hasilnya langsung seperti ini. Gitu. Nanti ini akan menjadi output yang langsung kita pegang untuk saat ini. Itu untuk profil laminar. Nah, sedangkan untuk profil yang laminar transisi ke turbulen, kemudian nantinya juga ke arah ini ya, Reynolds critical antara 2 kali 10⁻⁵ sampai 3 kali 10⁻⁶ gitu. Tapi jika tidak ada informasi, kita gunakan 5 kali 10⁻⁵. Nah, ini profil-profilnya dari referensi 1, jadi ini sudah ada bab khusus mengenai lapisan batas. Ini laminar seperti ini, turbulen akan semakin ke atas gitu ya, dan transisi di tengah-tengahnya begitu. Nah, tapi tidak usah khawatir, ini semua itu intinya adalah untuk menghitung si plat drag coefficient gitu. Jadi dengan kita sudah bisa menginputkan bilangan Reynolds, maka kita bisa mendapatkan nilai koefisien drag begitu. Ini bilangan untuk laminar, untuk transisi, untuk turbulen, semuanya fungsi bilangan Reynolds aja. Sedangkan ini ada opsi lain untuk completely turbulent, ini untuk smooth ya. Kalau completely turbulent berarti kan ada pengaruhnya karena kekasaran permukaan gitu. Nah, ternyata fungsinya cukup fungsi dari epsilon per L aja. Gitu. Jadi ini akan menjadi main topiknya atau main toolsnya kita untuk menentukan friction drag coefficient. Gitu. Ini fungsi bilangan Reynolds untuk menentukan koefisien drag, dan di sini adalah untuk tiap epsilon per L begitu. Ini untuk turbulent smooth plate, jadi yang satu persamaan ini aja.
Kemudian untuk transisi satu persamaan, laminar satu persamaan, dan untuk yang terakhir epsilon per L akan macam-macam gitu. Nah, tapi ini agak tricky-nya adalah kita harus membatasi bilangan Reynolds-nya cuma sampai di sini aja. Ketika sudah lewat, bilangan Reynolds-nya terlampau rendah, maka akan ada pola yang harus ada curve fitting lagi dengan data percobaan gitu. Jadi data curve fitting ini tidak applicable untuk bagian yang di sini. Gitu. Mungkin untuk bahasan hari ini saya tutup sampai sekian. Jadi sampai sini ya. Ini akan saya tampilkan di catatan. Ini intinya lahir dari von Karman untuk momentum integral begitu. Dan ini ada yang susah lagi, effect of pressure gradient. Jadi akan ada beda tekanan. Ini masih banyak teoretikalnya dan tidak ditunjukkan solusi detailnya seperti apa. Jadi mungkin nanti akan dibahas di mana? Di mekanika fluida. Oke, untuk Kamis besok kita akan membahas terkait drag dan semoga sempat bisa nyampe ke lift nantinya. Jadi udah kelihatan ya, drag akan ada banyak grafik-grafik untuk menentukan koefisien drag begitu. Nantinya juga ini kan berbagai bentuk gitu. Kemudian ini juga berbagai bentuk koefisien drag. Kemudian untuk lift nanti kita akan sedikit membahas terkait mana sih? Ya ini kemarin kan ada yang menampilkan koefisien drag dibanding koefisien lift gitu ya. Kemudian ada juga angle of attack gitu. Ini banyak hal juga dan semuanya itu akan mainnya adalah di sini gitu. Ini yang belum semua orang bisa menyinggung sampai sini kalau membahas bagaimana pesawat bisa terbang gitu. Oke, study guide-nya ini sudah oke, drag lift, koefisien left dan drag udah, solusi Clausius untuk delta, untuk ini untuk persamaan secara umumnya ya. Oke, jadi kalau sudah ketahuan profilnya seperti apa akan jauh lebih gampang. Tapi dengan solusi Clausius, delta bintang, dan theta bintang sudah tahu. Nah nanti akan ada juga persamaan Clausius untuk shear stress. Jadi shear stress ini mengarahnya ke drag juga. Gitu. Jadi dua rumus ini turunannya dari si Clausius. Dan koefisien friksi dan koefisien drag untuk Clausius seperti yang tercantum, penurunannya seperti apa, sekali lagi dibahas di McFlu. Nah, sisanya lebih ke arah tools, gimana kita bisa mensolusikan koefisien drag dan koefisien lift, seperti kemarin Moody chart gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah siang ini, sampai ketemu Kamis besok. Kalau mau nyicil PR, sangat silahkan. Tapi untuk catatan masih belum selesai, jadi masih menunggu ya. Saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.